Mas diunjuk dulu kopinya. Mas. Oh iya, terima kasih. Ya, ini kopi surup. Wah, mantap. Pagi-pagi ngopi. Pas ya? Pas. Tribunas, kita ketemu lagi di acara Ngopi Surup. Bersama saya, pemimpin redaksi Tribun Jateng, Erwin Ardian. Saya lagi ada di Tegal nih, sudah ada di sebelah saya. Beliau adalah Ketua DPRD Kota Tegal, namanya Mas Kusnendro ST. Mas, terima kasih sudah diperkenankan mampir ke rumah. Ini kita ada di rumahnya Mas Kusnendro yang rumahnya ini letaknya benar-benar di tepi laut. Jaraknya tadi kata Mas Kusnendro hanya 300 meter 300 meteran lah. Jadi kita 300 meter jalan kaki sudah sampai laut. Tapi itu ternyata ada hubungannya dengan Mas Kusnendro. Tadi sempat ngobrol, beliau ini sebelum jadi ketua DPRD juragan tambak ya Mas ya? Ya ada tambak juga, terus usaha ikan. Terus sekarang ada kapal ikan juga. Punya kapal juga. Nah, ini menarik nanti untuk kita ngobrol Mas. Jadi beliau ini dari seorang pengusaha tambak, kemudian pemilik kapal, juga beliau ini kemudian masuk ke politik PDIP ya Mas ya? Ya, gimana Mas awal-awalnya? Jadi sedikit cerita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Jadi perlu saya sampaikan, awal itu saya terjun ke dunia politik itu karena memang bahwa di daerah pesisir pantai Kota Tegal ini kan memang mayoritas masyarakat pesisir, masyarakat nelayan yang memang lebih banyak berjiwa kepada PDI Perjuangan. Sehingga pada saat itu ketika Bapak almarhum Dr. Andes Kartomo, beliau mantan Ketua DPRD Kota Tegal pada waktu itu dan sempat juga menjadi anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah 2 periode. Nah, beliau saya mengajak saya untuk bergabung ke PDI Perjuangan. Tahun berapa Mas? Itu sekitar tahun 2001. Oh, udah lama ya, hampir 20 tahun. Ya, tahun 2001 saya menikah itu sekitar bulan Juni. Bulan Juni, tanggal 25 Juni saya menikah. Setelah kemudian menikah, saya ditawari masuk politik. Dan tahun 2001 itu saya menjadi ketua ranting PDI Perjuangan Kelurahan Muara Reja. Ya, kelurahan ini di sini. Jadi ketua ranting. Terus kemudian tahun 2006 itu kan periodisasi 5 tahun sekali, itu kan ada pergantian kepengurusan. Nah, tahun 2006 itu saya menjadi ketua PAC PDI Perjuangan Kecamatan Tegal Barat. Naik pangkat. Naik pangkat. Nah, terus kemudian saya sempat nyalon tahun 2004. Karena pada saat itu memang sistem pemilu itu menggunakan sistem tertutup, yaitu dengan nomor urut. Nah, saya pada waktu itu karena masih menjadi ketua ranting, nomor urut saya kan masih bawah. Ya, artinya ya untuk mencobalah. Nah, Anda jadi pada tahun 2004 gagal. Nomor berapa Mas? Masih ingat nggak? Dulu saya nomor 5. Oh ya, nggak jauh-jauh Mas. Nah, kemudian tahun 2009, ketika tahun 2006 kan saya menjadi ketua PDI Perjuangan Kecamatan Tegal Barat. Sehingga pada saat itu tahun 2009 proses
pencalekan kembali, proses pemilu kembali, nomor urut saya menjadi 1 di Dapil Tegal Barat. Nunggu 5 tahun tapi ya. Nah, 2009 pemilu, ternyata yang dulu tahun 2004 itu sistem tertutup, begitu tahun 2009 sistemnya berubah menjadi sistem terbuka. Iya. Jadi bukan nomor urut lagi, tetapi suara terbanyak. Saya padahal pada saat itu sudah nomor 1. Nah, ya terjadilah proses pemilu. Dan alhamdulillah saya mendapatkan suara ya cukup banyak lah. Masuk? Dan masuk menjadi anggota DPRD pada tahun 2009 sampai dengan tahun 2014. Nah, ketika saya menjadi anggota DPRD tahun 2009 sampai 2024, dipercaya di DPRD menjadi ketua fraksi. Ketua fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Tegal pada tahun 2009. Nah, 2,5 tahun kemudian saya menjadi ketua Komisi 2 DPRD Kota Tegal tahun 2009. Berarti tahun 2012 sampai dengan tahun 2014. Terus kemudian tahun 2010 di partai pasca kongres, kemudian ada konferensi cabang di Tegal. Di Tegal saya dipercaya menjadi bendahara DPC PDI Perjuangan Kota Tegal tahun 2010 sampai dengan 2015. Nah, kemudian pada tahun 2014, nah dengan model sistem pemilu seperti itu yang ternyata kan kosnya ini luar biasa gede. Nah, saya merasa bahwa saya sudah bekerja selama 5 tahun. Maka apa artinya saya bekerja ini terus kemudian harus mengeluarkan kos politik yang besar pada saat pemilu kembali. Sehingga pada tahun 2019 ketika pemilu lagi, nah, dan kalau bicara nomor urut berarti saya tetap nomor urut 1 karena ketua sekretaris bendahara itu kan pasti ada prioritas penomoran di dalam proses pencalekan di daerah pemilihannya masing-masing itu pasti nomor 1. Nah, ketika proses itu berjalan, nah saya belum beruntung. 2014 sampai dengan 2019 saya tidak di DPRD. Oh, sempat off ya. 2014 sampai 2019. Ngapain itu waktu off itu? Tetap di partai tetap. Ketika off itu saya kan tetap usaha ini tetap jalan. Jadi saya usaha ikan ini kan dirintis sejak awal saya nikah sama istri saya. Jadi kebetulan istri ini dari keluarga pengolah ikan. Maka basicnya istri ini sudah ada. Iya. Makanya ketika kemudian menikah, ya kita akhirnya sama-sama jalani usaha yang tadinya ikut orang tua, kemudian mencoba untuk usaha secara mandiri. Nah, secara mandiri kecil-kecilan saya kontrak gudang hanya paling 15 orang. Nah, ini berkembang alhamdulillah terus sampai kemudian di PPP Tegalsari, yaitu Pelabuhan Perikanan Pantai Tegalsari. Ini kan yang dikelola oleh provinsi, kemudian lahan di situ kan disewakan kepada para pengolah. Sehingga saya dapat kapling di situ, sewa di situ, saya bangun, dan alhamdulillah terus berkembang sampai dari karyawan 20 orang bisa menjadi 80 orang. 80 orang? Ya. Oh, gede juga ya. Dan
ekspor Mas waktu itu. Kalau ini kita nggak ekspor, Lokal sini. lokal aja, karena memang konsumsinya ini kan kita kan mengolah hasil tangkapan dari kapal cantrang. Jadi ikan-ikan yang dulu ikan ini tidak laku, kemudian ketika di fillet, ya, di fillet itu berarti kan duri, terus kemudian kepala sama sisik ada apa dikeluarin semua. Nah, kemudian dibungkus per 1 kilo 1 kilo. Dikemas ya. Dikemas. Nah, kita kirim ke ada di Jakarta, Bandung, ke Indramayu. Di sana ada pabrik sentra kerupuk dan sebagainya. Karena memang peruntukannya ini untuk bakso ikan, pempek, untuk otak-otak, banyak juga ya dan sebagainya. Ya terus tadi sempat vakum, 2019 masuk lagi. Nah, terus kemudian saya kan akhirnya konsentrasi. Nah, kemudian akhirnya saya dulu pada waktu itu belum punya kapal. Masih konsentrasi usaha itu kan tambak dan ikan. Dan kebetulan saya kerjasama juga sama orang Jakarta untuk sama-sama bikin cold storage di Tegal ini. Jadi kan ternyata memang ikan itu kan harus disimpan, dirawat secara baik. Karena ketika produksi banyak, terus kemudian ini tidak ada tempat penyimpanan ikan, maka tentu akan menjadi busuk dan akhirnya tidak berguna. Sehingga memang kita mengawali itu dan kita bangun cold storage yang akhirnya sekarang sudah banyak cold storage di Kota Tegal, dan alhamdulillah semuanya berjalan secara baik. Nah, terus kemudian saya mencoba berunding sama keluarga, kakak ada apa, untuk bikin kapal ikan. Nah, akhirnya kan dibantu sana sini sama ibu mertua ada apa, nah, kakak ada apa, akhirnya bareng-bareng bikin kapal. Alhamdulillah jadi kapal. Banyak Mas habisnya biayanya bikin kapal satu? Lumayan lah. Akhirnya kan dibantu kakak, dibantu ibu mertua ada apa. Nah, ini jadi kapal ini sampai berangkat dan terus berkembang. Akhirnya kapal satu bisa menjadi 2. Nah, kita kapal 2, kemudian kan ketika Menteri Kelautan dan Perikanan ini putusi ada pelarangan untuk dilarang ya. Akhirnya kita beberapa orang ini menjadi pionir pertama untuk agar terjadi proses pengalian penangkapan ikan dari Laut Jawa ke Indonesia Timur. Sempat dibawa ke sana kapalnya? Saya sempat mondar-mandir ke Indonesia Timur itu sekitar hampir 2 tahun. Jadi ke Timika. Tapi nggak ikut kapalnya atau Mas Kus? Ya, kalau kapal bersandar di sana, mau nggak mau saya terbang ke sana. Begitu. Jadi ke Maluku Selatan ada Tual Dobo, di Merauke. Sampai Merauke? Ya sempat ngalami naik pesawat kecil itu dengan landasan pendek luar biasa, ngeri. Nah, itu kemudian saya sebenarnya akhirnya kan lebih asik ini di dunia saya awal, di dunia usaha ikan ini. Di ikan sebenarnya malahan. Karena memang dari awal sebelum saya masuk ke dunia politik juga kan karena memang saya lebih awal seneng usaha gitu sama istri. Akhirnya tahun 2019 banyak yang dorong lagi. Saya suruh maju lagi. Alah kemarin maju aja kalah, suruh maju lagi. Buat apa? Habis-habisin duit. Tapi akhirnya saya pantau, ini benar-benar ini serius. Akhirnya saya putuskan ya udah bisa maju lagi. Nah, kebetulan saya tes kis aja di sini. Saya beli bendera 200 biji, mendekati ini
ada pesta laut. Saya pasang bendera sepanjang jalan Brawijaya ini. Nah, begitu pesta laut ternyata masyarakat sini bendera semua diambil semua, ditaruh di kapal-kapal nelayan. Oh, itu bentuk dukungan ya? Nah, akhirnya dengan respon seperti itu, ya udah wes, akhirnya saya putuskan untuk maju lagi. Maju lagi. Mungkin gini, mungkin masyarakat nelayan ini Ya, merasa butuh wakil ya, Mas ya. Barangkali demikian karena mungkin dianggap yang sudah jadi ini masih kurang, masih lebih baik saya di periode sebelumnya. Karena memang dulu kan nggak terlalu banyak money politiknya. Iya. Tapi ketika sistem ini menjadi sistem terbuka, yang menjadi pangsa pasar bebas, siapapun itu mau si A mau si B, yang penting didukung. Ya singkat cerita setelah itu maju lagi, kemudian terus kok malah jadi ketua? Jadi kan ceritanya begini, tahun 2019 saya jadi. Nah ketika tahun 2020, ketika ini kan di PDI Perjuangan ini terjadi percepatan kongres. Nah, percepatan kongres sehingga kemudian yang seharusnya tahun 2020 baru dilaksanakan proses pergantian kepengurusan, karena saya tahun 2015 itu kan menjadi wakil ketua. 2010 sampai 2015 saya menjadi bendahara, dan 2015 sampai tahun 2020 saya menjadi wakil ketua. Karena ada percepatan kongres partai, maka kemudian terjadi pula percepatan perubahan kepengurusan di masing-masing cabang dan wilayah DPD. Sehingga tahun 2019 ini ada proses perubahan pergantian kepengurusan. Nah, saya kemudian dipercaya menjadi sekretaris DPC PDI Perjuangan. Kota Tegal. Oh, iya. Nah, ketika pemilu ini berjalan dan saya alhamdulillah jadi lagi, kemudian PDI Perjuangan di Kota Tegal ini menang, maka hak ketua DPRD adalah hak dari PDI Perjuangan. Nah, terus kemudian ada surat dari DPP Jakarta, Bu Mega. Ya, ada surat dari DPP bahwa ketua DPRD yang sudah 2 periode ataupun lebih, maka dia harus melaporkan hasil kinerjanya selama menjabat itu. Dan kemudian dilakukan proses evaluasi. Bila mana tidak memenuhi ketentuan itu, maka diganti oleh pengurus yang lain yang menjadi anggota DPRD. Nah, kebetulan ketua DPRD Kota Tegal ini Bapak Haji Edi Surutno ini sudah 3 periode menjadi pimpinan. Pertama menjadi wakil ketua, terus menjadi ketua DPRD, ketua DPRD. 3 periode. Yang akhirnya kemudian DPP Ibu Mega merekomendasikan saya. Usulannya ada 3, ketua, sekretaris, bendahara. Jadi Pak Edi Suripno, saya sama bendaharanya Ibu Rosalina. Dikirim ke sana, kemudian dilakukan fit and proper test, wawancara dan sebagainya. Akhirnya turun rekomendasinya ke saya. Oh, ya itu. Jadi jalannya cukup panjang ya, Tribuners. Kalau kita ikuti sejak karir Mas Kusnendro ini dari 2001 sampai sekarang, ini sudah pernah. Saya belum putus menjadi pengurus sejak 2001. Oh iya ya, 2001 sampai sekarang ya. Artinya kan sempat nyalon, kalah. Nyalon lagi menang, nyalon lagi kalah lagi. Sekarang menang lagi, bahkan langsung jadi ketua. Kita minum dulu Mas kopinya. Nah sekarang ini kan sudah jadi ketua DPRD, artinya ini posisi yang sangat strategis. Bagaimana seorang ketua DPRD bisa mengimplementasikan aspirasi-aspirasi dari masyarakat. Nah, meskipun ini baru ya katakanlah 2019 ke 2020
Baru setahun ya Mas ya? Ya, saya dilantik itu tanggal 30 November November. 2019 ya? Tanggal baru 1 setahun lah Oktober ya. saya. Nah, Pas itu dari kesaktian Pancasila. gimana Mas bedanya ketika setelah jadi ketua, dulu pernah merasakan jadi anggota? Yang jelas beban kerja ini kan berbeda. Hmm. Ketika anggota sama menjadi pimpinan itu berbeda. Karena tanggung jawabnya itu kan menjadi tanggung jawab secara keseluruhan. Di samping saya ngurusi daerah pemilihan saya sendiri, saya juga tidak mungkin kemudian ada orang di luar dapil saya itu saya tolak, kan yang mungkin. Iya, iya. Nah, Semua jadi cakupannya kan menjadi lebih luas. Bahkan lintas partai ya. Nah, bahkan kemudian saya harus apa namanya ya pintar-pintarnya lah dengan lintas partai ini menjaga hubungan agar kemudian di DPRD ini perjalanannya menjadi baik, harmonis, kerjasama yang baik untuk peningkatan kinerja DPRD Kota Tegal. Dan dalam konsep ini, kalau saya lihat bahwa RPJMD ini kan disusun ketika saya belum jadi. Nah, ketika saya jadi, dihadapkan pada sebuah rencana pembangunan menengah daerah yang kemudian, ya menurut pandangan saya kan belum pas di Kota Tegal ini. Karena saya masyarakat pantai, masyarakat pesisir. Iya. Sementara kalau melihat dari RPJMD yang ada, ini kan lebih mengarah bagaimana membangun kota ini. Iya. Nah, jadi ketika saya masuk, ya akhirnya kan sebisa mungkin lewat kewenangan yang saya miliki bahwa Tegal ini kan ikonnya adalah Tegal Kota Bahari. Kota Bahari, ya. Bahari ini kan laut. Laut. Ya, sektor laut ini kan yang harus kita kembangkan. Betul. Baik dari infrastrukturnya maupun dari ekonominya. Ada banyak pelaku-pelaku ekonomi dan kemudian pelaku usaha dan kemudian masyarakat pesisir ini kan masyarakat yang emosional dan mudah tersulut dan mereka sebenarnya gampang-gampang susah. Artinya kalau memang gitu ya, iya, kalau memang apa namanya, tapi mereka salutnya begini, kalau ada yang ditokohkan berhenti. Oh. Bedanya sama masyarakat kota ini kadang juga sulit. Masih berlanjut. Ini ibaratnya kita ramai tapi selesai. Iya. Nah, sehingga apa? Saya lagi berpikir bahwa membangun kota Tegal ini jangan bangun kotanya saja. Kita harus melihat juga pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah pusat lewat Presiden Jokowi. Oh. Jadi membangun Indonesia ini dari daerah pinggiran. Betul. Makanya kemudian kan perbatasan wilayah ini kan dibangun dengan sebagus mungkin agar wajah Indonesia. Nah, kalau kita persempit lagi di Tegal, ya berarti kita bangun ini dari daerah pinggiran harusnya. Nah, apa sih artinya kalau kemudian kotanya ini moncer terus pinggirannya enggak ya? Kan begitu. Iya. Oke, Tribuners. Menarik sekali bagaimana Mas Kusnindro ini membawa cara pandang Presiden masuk ke Tegal. Selama ini Presiden kan sering menggaungkan Indonesia sentris ya. Jadi artinya membangun suatu wilayah tidak hanya pusat di kotanya tapi di semua. Begitu juga di Tegal itu karena Mas Kusnindro ini sebagai orang pesisir asli pesisir, jadi tahu persis bagaimana cara membangun kota Tegal melihat dari kacamata Tegal ini kota bahari. Tribuners, masih bersama saya, pemimpin redaksi Tribun Jateng, Erwin Ardian, bersama Ketua DPRD Kota Tegal, Mas Kusnindro. Tadi kita sudah dapat cerita dari Mas Kusnindro bagaimana mengawali karir dari bawah, benar dari
ketua ranting ya Mas ya. Ketua ranting sampai akhirnya sampai pada pucuk pimpinan DPRD di Kota Tegal. Mas Kusnendro kalau bicara ke depan nih, tadi udah disinggung sedikit. Inginnya Kota Tegal ini nanti seperti apa sih Mas idealnya? Jadi saya hanya ingin bahwa Tegal ini kan berada di daerah lintasan, balik lintasan Pandora maupun lintasan ke arah selatan. Maka Tegal ini menjadi jantung medan magnet bagi daerah sekitar Brebes, Kabupaten Tegal sama Pemalang. Ya, ya. Maka ini sebisa mungkin mereka akan tersedot masuk ke Kota Tegal. Maka harus ada sesuatu yang menarik di Kota Tegal. Ya, ada daya kemudian tarik. Saya tidak menampik bahwa apa yang dilakukan oleh pemerintah Kota Tegal ini adalah sesuatu yang bagus untuk menarik Kota Tegal. Sekarang ada pembangunan Taman Pancasila. Ya. Alun-alun. Kemudian nanti PAI akan diperbaiki. Terus ada nanti mau Malioboro Kota Tegal di sekitar Jalan Ahmad Yani. Tetapi saya berharap bahwa di samping itu, ya, Tegal ini kota bahari, maka pesisir pun harus kita bangun, kita kembangkan. Ada potensi-potensi wisata yang belum mampu dibangun oleh pemerintah Kota Tegal. Sekarang yang satu-satunya dikelola oleh pemerintah Kota Tegal adalah Pantai Alam Indah. Pantai Alam Indah. Tetapi sebagian tanahnya ini adalah milik PT Pelindo 3. Oh, masih Jadi, punya Pelindo ya? Sebagian ini masih milik Pelindo 3 sehingga pemerintah Kota Tegal harus sewa kepada Pelindo 3. Nah, sementara ada beberapa wilayah pantai yang sekarang sudah mulai ramai. Mulai dari ujung sebelah timur, ini ada Pulau Kodok, Batang Sari, terus kemudian di ujung di sini Muara Reja ada namanya Pantai MC, Muara Reja Indah. Dan ini lumayan kawasan pantai. Kalau kemudian pemerintah kota mulai berpikir akan membangun ini dan kemudian dikelola oleh pemerintah kota, saya rasa ini akan menjadi pendapatan asli daerah yang baru. Karena selama ini kan pantai-pantai ini dikelola oleh masyarakat, kelompok masyarakat, namanya Pokdarwis. Pokdarwis. Kelompok Sadar Wisata. Yang memang di bawah binaan dari Dispora. Dinas Pemuda Olahraga. Tapi kalau ke depan lewat perda yang baru kemarin baru ditetapkan pada bulan Desember, Perda Induk Pariwisata. Nah, wisata-wisata ini bisa dikembangkan, ini kan akan menjadi potensi pendapatan asli daerah yang baru. Itu satu. Yang kedua, nah kawasan pesisir ini kan harus dikelola secara baik lingkungannya. Karena apa? Kecenderungan pesisir ini pasti kumuh karena limbah banyak dan kemudian pasti rob. Apalagi Tegal, Semarang juga rob kan. Tegal juga rob. Maka yang paling berbahaya justru rob dibandingkan sama banjir kalau di Tegal. Karena ketika air pasang ini, kebanyakan ini airnya adalah air keruh, air kotor. Air kotor, air limbah yang naik. Sehingga kalau masuk ke rumah-rumah, itu kan akan menjadi sumber-sumber penyakit. Sehingga saat ini penanganan banjir dan rob perlu ditingkatkan kembali. Termasuk penanganan abrasi pantai. Karena pantai ini di Kota Tegal ini kan abrasi. Nah, ketika kemudian sudah dibangun growing, ini abrasinya alhamdulillah terhenti. Tetapi kan perawatan growing ini kan masih perlu. Nah, bila mana kalau memang anggaran mencukupi dibangun sabuk pantai. Sabuk pantai itu di Semarang juga mau dibikin seperti itu. Sabuk pantai di samping growing. Kalau sabuk pantai saja masih kurang, harus ada growing. Karena growing ini fungsinya di samping memecah gelombang juga menangkap ini pasir. Jadi ketika kemudian pasir tertangkap akan menjadi sedimentasi baru. Terus kemudian selain itu maka ekonomi
masyarakat pesisir kan ada banyak yang pengolahan ikan, ada yang kemudian jadi buruh perikanan dan sebagainya. Ini juga perlu mendapatkan perhatian yang lebih. Karena apa? Kecenderungan dari masyarakat pesisir ini adalah masyarakat yang konsumtif. Konsumtif ya. Maka ketika laut ini rame, pasti jajanan rame, mall rame. Itu menjadi pasti. Kelihatan ya? Iya, sangat kelihatan. Kalau ikan pas banyak, mallnya rame. Sepi. Itu sepi. Karena masyarakat kota ini kan pendapatan mereka relatif stabil. Iya. Tapi kalau laut ini kan kadang-kadang pas lagi along orang cerita ini itu along itu berarti dapat rezeki banyak. Iya. Ini kecenderungannya mereka itu belanja, makan. Nah, kalau kemudian ekonomi masyarakat pesisir ini bisa meningkat, secara otomatis akan berimbas kepada kota sendiri. Kota. Jadi memang di Tegal ini masyarakat, karena ya sebutannya aja udah kota bahari ya, artinya masyarakat pesisir ini punya arti penting lah menurut Mas Kusnendro ini. Jadi ya kita mungkin tahu persis ya, karena Mas Kusnendro adalah selain ketua DPRD juga ya pelaku usaha di bidang perikanan. Jadi Mas Kusnendro ini tahu persis bagaimana konsep membangun kota Tegal melalui pesisir, kira-kira seperti itu ya. Jadi kemudian kalau bicara itu perbaikan infrastruktur itu ada 3 hal yang sangat penting. Yaitu yang pertama, abrasi ini harus ditanggulangi. Yang kedua, bagaimana mengurangi banjir dan rob tergenang di wilayah pesisir. Maka jalannya adalah dengan normalisasi sungai-sungai yang ada, terus kemudian membuat kolam retensi baru. Tegal ini kan wilayah pesisirnya ada 4 kelurahan, yaitu Kelurahan Panggung, Mintaragen, Tegalsari, dan Muara Wijaya. Baru ada 2 kolam retensi yang terletak di Mintaragen sama yang ada di Tegalsari. Di Muara Wijaya ini belum ada, sama yang di Panggung belum ada. Ya, kalau ada 2 kolam retensi lagi yang untuk menampung, ini sementara aman ya? sudah berfungsi. Tapi kan karena masih kurang, sehingga ketika rob ataupun banjir, pompa ini kan jalan. Maka perlu buat tambahan lagi kolam retensi. Makanya waktu kemarin saya sama kepala DPU itu melakukan kunjungan ke Kemen PUPR, menyampaikan hal ini agar kemudian pemerintah pusat ini sudah sampaikan ke Jakarta ya? Lewat Kemen PUPR ini bisa kemudian di tahun-tahun memfasilitasi lah ya. Iya Mas. Baik Tribuners, ini tadi sudah cerita banyak sama Mas Kusnendro ya. Mulai dari awal karir, kemudian beliau juga punya pandangan jauh ke depan bagaimana membangun Tegal. Dan banyak hal yang kira-kira bisa, saya yakin bisa menginspirasi Tribuners semua, termasuk bagaimana beliau tetap teguh ya, meskipun dengan jatuh bangun di karir politik, tapi tetap lanjut sampai sekarang. Sebelum kita akhiri perbincangan kita, Mas Kusnendro, ini ngopi surupnya ada yang unik. Jadi namanya quick question. Nah, nanti ada tantangan buat Mas Kusnendro. Nah, saya sebutkan 2 kata, Mas Kusnendro pilih salah satu. Tapi cepat ya Mas ya. Tradisional atau modern? Tradisional. Partai atau rakyat? Rakyat. Pendidikan atau kesehatan? Pendidikan. Pantai atau gunung? Pantai. Sate Balibul atau soto tauco? Soto tauco. Nasionalis atau religius? Nasionalis. Masak atau dimasakin? Dimasakin. Buruh atau investor? Investor. Trabasan atau goes? Goes. Teh poci atau kopi lawet? Kopi lawet. Oke, lancar sekali ya. Tadi ada yang menarik Mas. Partai atau rakyat? Milihnya rakyat. Jadi kan pada intinya partai itu kan representasi dari rakyat. Maka kalau partai ini terlalu sempit, maka kalau rakyat ini kan partai juga ujung-ujungnya adalah rakyat. Untuk mensejahterakan rakyat.
Jadi udah otomatis ya? Ya otomatis. Ya benar-benar. Kalau pilih partai artinya hanya lingkup kecil partai. Iya. Apalagi sekarang ketua dewan ya. Terus tadi ada yang ini menarik juga, buruh atau investor. Jadi kan selamanya kita jangan jadi buruh terus. Kali-kali kan kita juga harus jadi investor. Karena apa? Dengan menjadi investor akan menambah ini pengurangan pengangguran, menambah tenaga kerja, menambah buruh. Jadi kalau jadi buruh aja gitu. Oh, jadi maksudnya investor karena nanti juga kesejahteraannya ke buruh juga. Ya, ya. Kalau jadi buruh tidak berbuat apa-apa. Betul. Iya. Apalagi Mas Kusnendro sekarang juga punya background pengusaha juga ya. Jadi tahu persis ya bagaimana sampai punya tadi 80 karyawan gitu ya. Baik Tribuners, Mas Kusnendro, sebelum kita akhiri, ada pesan-pesan mungkin untuk yang nonton semua. Terima kasih. Beberapa hal yang ingin saya sampaikan bahwa orang itu harus punya prinsip yang pertama. Kalau kemudian prinsip ini tidak tergoyahkan, saya yakin suatu saat pasti ada manfaat. Yang kedua adalah disiplin. Disiplin ini dalam segala hal, baik di rumah, di masyarakat maupun di tempat kita kerja. Karena dengan disiplin akan banyak mencapai hal-hal yang sangat positif. Dan saya juga mencoba untuk di kantor ini kedisiplinan ini menjadi seorang. Dan alhamdulillah dari saya dilantik menjadi ketua DPRD sampai dengan hari ini saya tidak pernah bolos rapat paripurna dan selalu memimpin rapat paripurna. Oh, luar biasa ya. Itu biasanya kan selama ini anggota dewan dikenal suka ngaret, suka bolos. Makanya itu biasa terdidik seorang pengusaha yang sukses itu kan karena disiplin. Maka ketika saya sudah biasa disiplin ya sampai dengan saat ini tetap ya kebiasaan saya ada kerjaan, tidak ada kerjaan berangkat ya berangkat. Ya itu ya. Baik Tribuners, itu tadi. Jadi dua hal itu aja. Dua hal itu, disiplin prinsip dan disiplin. Punya prinsip. Itu tadi rupanya kunci sukses Mas Kusnendro, sehingga beliau karir politik juga oke, usahanya juga oke. Baik Tribuners, saya yakin banyak tadi cerita-cerita yang bisa menjadi inspirasi. Mudah-mudahan apa yang dituturkan Mas Indro ini bisa membuat kita menjadi terpacu lagi, lebih termotivasi ya Mas ya, untuk ke depan menjadikan Indonesia lebih maju. Sampai ketemu lagi di Ngopi Suruh berikutnya bersama tokoh-tokoh di Jawa Tengah, bersama saya, pemimpin redaksi Tribun Jateng, Erwin Ardian. Salam Tribun.